Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa hadana ilal iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulihi khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zulam. Amma ba'du, pemirsa TV Gunung Sari yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya dipercayai oleh TV Gunung Sari untuk menyampaikan kultum kuliah 7 menit yang insya Allah akan diisi kuliah kultum ini adalah dengan memetik hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan ini. Paling tidak ada 4 hikmah yang dapat kita petik dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Hikmah pertama yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa itu, insya Allah kita akan dididik menjadi hamba Allah yang bersabar. Yang kedua, kita akan dididik menjadi hamba Allah yang amanah. Yang ketiga, kita dididik dengan pelaksanaan ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini, menjadi hamba Allah yang adil. Yang keempat atau terakhir, kita akan dididik menjadi hamba Allah yang muttaqin. Hikmah yang pertama, dengan ibadah puasa itu kita akan dididik menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Kenapa sabar? Bayangkan setiap hari selama sebulan suntuk kita tidak pernah makan mulai dari jam 4 sampai tenggelam matahari, dan kita bisa menahan diri daripada haus, dahaga, lapar. Kita bisa menahan diri, menahan hawa nafsu kita untuk tidak bercampur dengan istri kita di siang hari. Apakah itu tidak namanya sabar? Sehingga kalau kita bisa melakukan ibadah puasa dari sejak jam 4 sampai tenggelam matahari, maka nanti setelah selesai bulan puasa, kesabaran yang ada di bulan puasa yang pernah kita lakukan itu harus kita ejawantahkan dia di dalam kita hidup, berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga. Jika di dalam keluarga itu kita sudah menjadi hamba Allah yang sabar, seandainya kalau status kita jadi suami, menjadi suami yang sabar, statusnya seorang istri menjadi istri yang sabar, anak menjadi anak yang sabar, maka rumah tangga itu akan menjadi aman, damai, sentosa, dan tentram. Keluarga itu akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbus sabirin.
Sesungguhnya Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bersabar. Suami itu dicintai oleh Allah, istri itu dicintai oleh Allah, anak-anak itu dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah menyintai kita, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Itu hikmah yang pertama supaya kita menjadi orang sabar. Oleh karena itu wahai orang-orang yang berpuasa, jangan hanya bersabar di bulan puasa saja, tapi ejawantahkan, realisasikan kesabaran di bulan puasa itu di luar bulan puasa. Yang kedua, kita diwajibkan berpuasa ini supaya kita ini menjadi orang yang amanah. Bukankah setiap hari kita puasa itu tanpa ada pengawasan dari satu orang pun? Padahal kita kalau mau berkhianat, tidak akan ada orang yang mengetahui kita. Yang seandainya itu kita langgar firman Allah, kita langgar amanah Allah itu dengan cara kita makan minum di siang hari, karena tidak ada yang mengawasi kita, tidak ada orang yang mengetahui kita. Tetapi karena kita ini diamanahkan oleh Allah, kita tidak peduli apakah ada orang yang mengawasi kita atau tidak. Kita akan terus-menerus melaksanakan amanah Allah itu sampai dengan waktu tertentu. Kalau sudah datang waktunya, maka di sana kita dibolehkan untuk melakukan apa yang pada dasarnya tidak dibolehkan. Ini kan mendidik kita, mengajarkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang amanah, menjadi hamba-hamba Allah yang terpercaya, sehingga seketika di luar bulan puasa kita ejawantahkan, kita realisasikan, kita amalkan amanah itu pada hari-hari berikutnya. Jangan sekali-kali menjadi orang khianat. Kalau kita menjadi orang amanah, niscaya kehidupan kita, kehidupan orang lain, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara itu akan menjadi kehidupan thayyibatun wa rabbun ghafur. Hidup di bawah naungan kebaikan, hidup di bawah naungan kesenangan, hidup di bawah naungan keredaan. Betapa tidak jika seandainya maaf begitu, andainya para pemimpin-pemimpin itu bisa bersikap amanah, menarik hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa yang dia lakukan, niscaya negara kita, negara Indonesia ini akan menjadi negara maju, menjadi negara kaya, menjadi negara aman, damai, tentram. Rakyatnya akan hidup makmur, rakyatnya akan hidup senang. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpinnya sudah amanah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyak pemimpin-pemimpin kita itu yang tidak amanah. Kenapa? Karena kita setiap hari membaca berita, setiap hari kita melihat TikTok, entah apapun namanya. Seorang yang terkenal, orang-orang yang terkenal itu menjadi orang yang khianat, menjadi orang yang tidak amanah. Korupsinya itu tidak sedikit. Boleh jadi korupsinya itu sampai ribuan triliun. Itu dimakan hanya oleh satu orang.
yang 1.000 triliun itu andaikan itu dipakai untuk membangun, memajukan bangsa Indonesia, niscaya bangsa Indonesia ini tidak menjadi orang terlunta-lunta. Niscaya masyarakat rakyat Indonesia ini tidak ada yang menjadi orang miskin. Tetapi karena tidak amanahnya pemimpin-pemimpin itu, sesuai dengan katanya Pak Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin jadi miskin. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya serukan kepada siapapun yang jadi pemimpin, petiklah hikmah puasa yang kita lakukan. Jadikanlah dirimu menjadi hamba-hamba Allah yang amanah. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, puasa itu akan mendidik kita menjadi orang yang adil. Berarti kalau begitu, puasa itu adalah menjadi basic training bagi orang yang melakukannya untuk menjadi orang adil. Bagaimana cara kita berbuat adil? Pertama, kita wajib adil terhadap diri kita sendiri. Gimana cara kita adil terhadap diri sendiri? Ingat, kita ini diciptakan oleh Allah dengan 2 unsur, yaitu unsur rohani dengan unsur jasmani. Sementara kita ini yang kita utamakan dan kita perhatikan itu hanya unsur jasmani. Bayangkan itu selama 11 bulan yang kita perhatikan, pedulikan itu hanya kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani jarang kita penuhi. Sekarang saatnya kita berbuat adil terhadap diri kita. Kalau anggota tubuh kita sudah penuhi dia. Tapi sekarang ini mari kita penuhi kebutuhan jiwa, kebutuhan rohaniah kita. Jiwa dan roh itu tidak butuh kepada makan. Yang butuh makan itu jasmani kita. Jiwa kita tidak butuh kepada minum. Yang butuh minum itu hanya jasmani kita. Jiwa tidak butuh, roh tidak butuh kepada istri. Yang butuh kepada istri itu adalah jasmani kita. Yang dibutuhkan oleh jiwa, yang dibutuhkan oleh roh kita itu adalah taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita berpuasa, berarti kita sudah adil terhadap diri kita sendiri. Adil terhadap jasmani kita, kita penuhi kebutuhan jasmani kita. Adil terhadap kebutuhan rohani kita, kita penuhi kebutuhan rohani kita dengan cara kita berpuasa, menahan diri. Karena sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh makan. Roh tidak butuh makan. Allah tidak butuh tidur. Jiwa kita juga tidak butuh tidur. Semuanya kita berikan dia kepada jiwa, roh kita. Insya Allah kita sudah berlaku adil. Tinggal sekarang pengejawantaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisakah kita berbuat adil kepada keluarga kita? Bisakah kita berbuat adil kepada masyarakat kita? Bisakah kita berbuat adil kepada bangsa dan negara kita? Kalau kita bisa, insya Allah berarti kita ini sudah bisa memetik hikmah dari bulan puasa. Tetapi kalau tidak bisa berbuat adil terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka berarti kita ini tidak dapat memetik hikmah dari puasa yang kita lakukan. Kalau tidak dapat memetik hikmah yang kita lakukan itu masuk dalam kategori hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh beliau, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'ul atsyu. Banyak sekali orang yang puasa, tetapi dari puasanya dia tidak memperoleh sesuatu apapun, secuil pun tidak dia peroleh sesuatu, kecuali yang dia peroleh hanya haus, lapar dan dahaga. Nah, supaya
tidak sia-sia ibadah puasa yang kita lakukan. Mari kita petik hikmah ibadah puasa ini. Kalau kita menjadi pemimpin rumah tangga, jadilah pemimpin rumah tangga yang adil. Kalau kita jadi pemimpin RT, jadilah RT yang adil. Kalau menjadi kepala kampung, jadilah kepala kampung yang adil. Kalau jadi kepala desa, jadi kepala desa yang adil. Kalau camat, jadilah camat yang adil. Kalau gubernur, kalau bupati, jadilah gubernur bupati yang adil. Kalau presiden, jadilah presiden yang adil. Baru itu namanya orang dapat memetik hikmah dari ibadah puasa yang kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Perhatiannya terima kasih. Akhirnya kayu bajur luntur sebelah, pohon jambu di pinggir kali. Kalau terlanjur tutur kataku salah, mohon ampun 1000 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.